Selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom para sahabat Kristus. Apa kabar saudara? Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara dalam acara Sapa Sahabat Kristus. Dan kita berharap kita tetap punya kerinduan yang besar untuk terus belajar firman Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Pada bulan ini GKI Pekanbaru menjadikan ini adalah bulan keluarga. Satu bulan di mana kita akan berfokus untuk mengajak jemaat, memperhatikan keluarga, mempedulikan keluarga dan bersama dengan keluarga belajar sesuatu yang lebih baik lagi demi keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan dalam keluarga. Maka pada malam hari ini dalam Sahabat Kristus, saya akan membicarakan satu tema yang berkaitan dengan keluarga. Marilah kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi para murid-Nya. Dari sana kita belajar bagaimana kita mengasihi keluarga kita. Tema yang akan kita pelajari bersama-sama adalah mengasihi keluarga kita. Seperti Kristus mengasihi para murid-Nya melalui membasuh kaki. Kita akan belajar hikmat membasuh kaki. Tapi ikutilah sebelumnya beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Saudara, besok kita akan mengadakan kebaktian doa melalui Zoom meeting. Mari saudara kita mengikuti doa ini karena kita sadar doa itu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keadaan yang susah ataupun senang, kita membutuhkan Tuhan. Ketika perjalanan kita berliku-liku dan berbatu-batu, saudara, kita perlu berserah pada Tuhan, perlu dekat dengan Tuhan, dan kita perlu saudara seiman yang lain bersama-sama berdoa menyerahkan pergumulan kita pada Tuhan. Dan ketika kita senang, berhasil dan sebagainya, seharusnya kita ingat untuk mengucap syukur pada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan kita itulah yang memberkati kita, menyertai, yang memberikan itu kepada kita. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi kita sebagai anak Tuhan, kebaktian doa jangan kita tinggalkan. Mari kita ikut bersama-sama. Acara yang kedua adalah saudara-saudara, PGTI wilayah Riau akan mengadakan acara talk show bisnis online. Kita adalah juga terhisap ya menjadi bagian dari PGTI wilayah Riau bersama-sama. Dan kita punya kerinduan supaya jemaat-jemaat yang rindu dan ingin belajar tentang bisnis online, ingin tahu bagaimana sih bisnis online ini dan bagaimana mengelolanya dan bagaimana kesulitannya dan bagaimana mengatasinya. Bagaimana bisa mengembangkan bisnis ini. Kita punya kesempatan dalam talk show tersebut dari dua orang yang sekarang ini memang adalah praktisi dari bisnis online dan mereka cukup berhasil. Nah, ayo saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa mendaftarkan diri melalui fasilitator saudara-saudara. Acara ini diadakan pada tanggal 25 Oktober, pukul 7.30 malam. Jangan lupa, saudara. Berikutnya, saudara-saudara, di bulan keluarga ini masih ada 2 minggu lagi akan kita lewati. Dan saya hanya mengingatkan kepada keluarga-keluarga supaya jika punya kerinduan dan melihat anak kita, keluarga kita punya talenta bernyanyi, menari, saudara bisa merekamkan acara keluarga saudara selama 3-4 menit panjangnya, ya, bisa dikirimkan kepada kami atau kepada gereja atau menghubungi fasilitator saudara, sehingga kami akan menayangkan menjadi persembahan saudara di dalam kebaktian hari Minggu yang akan datang atau yang berikutnya.
Jadi saudara-saudara, ayo kita buat satu acara yang memuliakan Tuhan, yang rohani, yang boleh menjadi berkat bagi jemaat yang menyaksikannya. Sebagai satu persembahan keluarga kita buat Tuhan. Mari semua kita sehati bersama di masa sulit ini. Ini rumah kita, juga rumah Tuhan. Mari bersatu untuk kemuliaannya. Bangunlah semua, bangkitlah semua. Kristus akan bercahaya atasmu. Percayanya akan memelihara. Mari bangun dan bangkitlah. Kristus akan bercahaya atasmu. Oleh kasih-Nya kita dipersatukan untuk melangkah bersama di dalam gereja-Nya, memuliakan nama-Nya. 15 tahun kita lalui, inilah saatnya. Bangunlah dan bangkitlah umat Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Mari semua kita sehati bersama di masa sulit ini. Ini rumah kita, juga rumah Tuhan. Mari bersatu untuk kemuliaan-Nya. Bangunlah semua, bangkitlah semua. Kristus akan bercahaya atasmu. Percayanya akan memelihara. Mari bangun dan bangkitlah. Kristus akan bercahaya atasmu. Saudara, sebelum kita belajar bersama-sama topik kita pada hari ini tentang keluarga, mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami kembali boleh berkumpul di bulan keluarga ini dengan kerinduan. Kami ingin belajar lebih jauh lagi tentang keluarga melalui firman Tuhan. Maka kami mohon Roh Kudus, tolong kami, cerahkan pikiran dan hati kami, supaya kita dapat mengerti, mencerna firman Tuhan yang diberitakan. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu mengasihi keluarga. Melalui belajar dari hikmat membasuh kaki Yesus. Saudara-saudara, spiritualitas membasuh kaki adalah sebuah perintah yang seharusnya kita juga menjalankannya. Tentu membasuh kaki bukan satu hal yang kita harus jalankan seperti secara harfiah. Pasti punya makna di dalamnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam bulan keluarga ini, saya rindu sekali melalui spiritualitas membasuh kaki inilah makna atau hikmat dari membasuh kaki yang pernah Tuhan Yesus lakukan terhadap para murid itu. Kita boleh belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kita. Saudara, hal yang pertama yaitu pengamatan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus mengamati persiapan para muridnya yang mempersiapkan perjamuan Paskah. Dan ketika dia melihat semua yang dilakukan itu, dia temukan ada satu tradisi yang terlewatkan. Padahal pada saat itu mereka sudah siap makan. Karena semua sudah dijalankan selesai.
Dan dalam pengamatan Yesus yang mengikuti setiap persiapan itu, dan dia menemukan ada yang terlewatkan. Apa itu? Membasuh kaki. Membasuh kaki adalah kebiasaan orang Yahudi pada zaman itu. Ketika masuk rumah, yang hamba membasuh kaki tuannya. Bisa sangat mungkin juga ada sebuah tradisi yang berjalan juga, saudara. Di mana para murid itu membasuh kaki gurunya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mengamati berjalannya dan dia melihat apa yang kurang. Tidak berhenti di sana, saudara-saudara. Yesus bukan hanya melihat sebuah tradisi yang terlewatkan, tapi Yesus juga mengamati keadaan dari para murid yang mempersiapkan itu. Bagaimana hati mereka. Dan dia menemukan bahwa antara para murid itu, hubungan mereka ada di dalam ketegangan. Mereka sedang berebutan kekuasaan pada saat itu. Yang satu ingin duduk sebelah kanan Yesus, yang satu ingin duduk sebelah kiri Yesus. Mereka masing-masing ingin yang menjadi terutama. Dan mereka tidak ingin melayani. Saudara-saudara, ini yang diamati oleh Yesus. Inilah keadaan dan kondisinya. Tidak berhenti di sana juga. Dia juga melihat. Dia mengamati. Gerak-gerik ada seorang murid yang gelisah. Yang tidak sabar. Tidak tenang pada saat itu. Dan dia tahu bahwa murid ini sudah menjual dirinya dengan 30 keping perak. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus melihat apa yang terjadi di dalam persiapan perjamuan kudus itu, perjamuan terakhir itu. Perjamuan Paskah itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dimulai dari bersedia mengamati. Hanya sering sekali kita bukan orang yang suka memulai dengan mengamati, saudara. Banyak orang ingin lebih cepat pada tujuannya. Yang penting pergerakannya, keaktifannya, aktivitasnya. Tetapi jarang sekali mau memberikan pengamatan-pengamatan supaya bisa melihat apa yang terjadi pada saat itu, mengenali situasi yang terjadi pada saat itu. Ada seorang bapak yang sedang memperbaiki ledeng, saudara. Saudara, tanpa disadari ada seorang temannya itu, anaknya, lalu kemudian membuka ledeng itu. Dia itu enggak sengaja, dia juga tidak ingin bermain-main, enggak ada maksud yang jahat di sana. Tapi begitu dia membuka, langsung basalah si bapak itu. Maka marah si bapak dan anak itu heran. Dan dia berkata, saya nggak sengaja, saya nggak tahu kalau papa sedang membetulkan ledeng itu. Saudara, sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam hal ini? Yaitu ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita nggak mengamati dulu apa yang sekitarnya. Akibatnya apa, saudara-saudara? Akibatnya adalah terjadi konflik. Hubungannya menjadi tidak baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa hubungannya menjadi tidak baik, saudara? Karena sebenarnya jangan-jangan tidak ada kebiasaan mengamati, saudara. Mengamati akan menolong kita untuk bisa menentukan langkah selanjutnya sebenarnya. Saya ingin mengajak kita bersama-sama, ayo saudara, kita lebih banyak juga menggunakan waktu kita untuk mengamati. Bagaimana kita bisa mengamati, saudara? Contohnya, saudara, kalau kita membawa mobil dengan kecepatan yang tinggi, saudara, kita akan melihat sekitar kita hanya sekilas. Kita hanya melihat sebuah gambaran yang sangat besar sekali dan sekilas. Sehingga mungkin hal-hal yang terjadi secara detail kita nggak tahu. Sangat berbeda ketika kita melambat laju kendaraan kita.
Sangat berbeda lagi, apalagi kita naik sepeda. Menggayungnya kita lihat kiri dan kanan, kita bisa tarik nafas. Atau bahkan kita berjalan kaki dan kita berhenti melihat sekitarnya. Kita akan melihat detailnya lebih jelas lagi. Ketika seseorang ingin mengamati, dia perlu berhenti, saudara. Untuk melihat. Dan kebiasaan untuk berhenti dan melihat sekitarnya. Itu akan sangat menolong dia. Untuk bisa memberikan respons yang baik dan tepat di dalamnya, saudara. Membasuh kaki itu adalah lahir dari pengamatan. Yesus melihat, mengamati apa yang dilakukan para muridnya. Yesus mengamati perasaan hati muridnya, suasana yang terjadi. Yesus melihat sesuatu yang kurang di tempat itu. Tetapi saudara-saudara, Yesus mempunyai niat yang baik di tengah-tengah kekurangan dari pengamatan itu. Sehingga kekurangan dan segala sesuatu itu bisa berubah menjadi sesuatu yang baik, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu mengamati. Kita perlu belajar, berhenti mengamati di dalam kehidupan kita. Jangan bergerak terlalu cepat dan terus-menerus cepat. Ada kalanya kita berhenti. Menenangkan diri supaya dapat berpikir dengan baik, melihat dengan baik. Itulah hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mengamati dan menemukan itu, saya percaya sekali ya di sana masuk pada pertimbangan. Yesus gak serta-merta, saudara, saya percaya dia langsung ya membasuh kaki begitu saja. Karena saya percaya bahwa Yesus ketika lakukan itu, dia melihat jauh ke depan. Ada hal di mana dia ingin para murid melayani dia. Lalu kenapa dia tidak perintahkan para muridnya saja untuk melakukan misalnya Petrus, Petrus kamu ini gitu ya. Kalau Yesus yang perintahkan, berani gak Petrus menolaknya? Paling Petrus bersungut-sungut menjalankannya. Tidak, saudara-saudara. Yesus membuat pertimbangan. Pembasuhan kaki itu siapa yang lakukan dan mengapa perlu dilakukan, saudara. Kalau seandainya Yesus berpikir status yang tinggi, maka mungkin Yesus tidak akan melakukan itu. Tetapi pertimbangan inilah yang membuat kenapa kok Yesus melepaskan status. Pertimbangan inilah yang membuat kenapa kok Yesus bersedia untuk membasuh kaki muridnya. Saudara, yang menarik di dalam apa yang dijalankan adalah bahwa ternyata ketika Yesus mempertimbangkannya, dia melihat makna dari membasuh kaki itu. Saudara-saudara, membasuh kaki itu dalam pandangan para murid itu adalah hina, saudara. Itu pekerjaan seorang budak. Budak itu gak punya hak apa-apa, rendah. Oleh sebab itu ketika seorang menjadi budak itu gak ada harga dirinya. Tidak ada harganya sama sekali. Dan maka para murid itu gak ingin melakukan pekerjaan ini. Tetapi Yesus memandang ini menjadi berbeda gitu ya. Karena dia mengisi sesuatu yang dianggap hina ini. Sesuatu yang hina ini. Dia memberikan satu makna yang begitu penting dan begitu berharga di dalamnya. Makna di mana justru ada kemuliaan yang ada di dalamnya. Sehingga para murid itu menemukan ketika membasuh kaki itu bukan hanya sekedar pekerjaan seorang hamba. Tapi ini adalah sebuah wujud dari mengasihi. Ketika bergeser dari ini adalah pekerjaan hamba, tapi ini adalah pekerjaan kasih.
pemaknaan yang bergeser ini membuat membasuh kaki itu bukan sesuatu yang hina lagi. Hari ini pendeta membasuh kaki majelis atau jemaat itu hal yang biasa ketika Paskah, saudara, bukan? Kenapa, saudara? Karena kita tidak memaknai itu adalah pekerjaan hamba. Tapi kita melihat hamba itu mulia sekarang ini. Seperti itu bukan, saudara? Kita melihat kemudian ini adalah sebuah upacara yang sakral. Oleh sebab itu ketika seorang pendeta membasuh kaki kita, kita merasa ini adalah sesuatu yang sakral. Sedemikian juga reaksi daripada Petrus pada saat itu, saudara-saudara. Ketika Yesus mau membasuh kaki, dia langsung menarik kakinya. Oh, nggak bisa. Kamu selama nggak bisa membasuh kaki saya. Tapi ketika Yesus berkata, kalau saya tidak membasuh, kamu tidak menjadi bagian daripadaku. Langsung dia bilang, kalau begitu seluruh badan saya. Oh, ya. Nah, saudara, kita lihat ada pergeseran makna yang sekarang ya. Yang tadi tidak bersedia, sekarang memberi dirinya. Karena apa? Sekarang melihat pembasuhan kaki ini berbeda. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertimbangan ketika kita mau melakukan sesuatu yang berbeda, ya bahkan dipandang orang hina dan sebagainya. Saudara, kita perlu memberi makna di sana. Sebenarnya apa sih, mengapa sih kita lakukan, apa maknanya? Ya, makna apa yang mau kita masukkan di dalamnya? Karena Tuhan Yesus memasukkan makna bahwa menjadi bagian daripada Dia. Semua murid Pak pengen. Tapi Yesus mengatakan bahwa tidak semuanya bersih. Kan begitu ya. Yang bagian kotor yang perlu dibersihkan. Dan di sana ada makna yang baru lagi yang menunjukkan itu, saudara. Nah, berikutnya kita melihat, saudara-saudara, Yesus mempertimbangkan pengaruhnya gitu. Apa pengaruh dari pembasuhan kaki ini, saudara? Apa pengaruh yang bisa didapat dari pembasuhan kaki? Jelas sekali, saudara-saudara, kita dapatkan Yesus sedang ingin dan membangun cara hidup di mana para murid pun terpengaruh dengan kerendahan hati. Yesus sedang ingin mengajar para muridnya, mempengaruhi mereka untuk punya sikap seperti Dia. Jadi apa yang membuat para muridnya terkesan dan merasa malu dan sadar seharusnya mereka juga melakukan seperti itu. Inilah pengaruh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di dalam pertimbangan yang seperti ini, oleh sebab itu bagi Tuhan Yesus ini bukan soal status. Ini melampaui status. Sama seperti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi banyak orang pada zaman itu salib itu hina, saudara. Hanya seorang pemberontak yang itu. Tetapi ketika Yesus yang naik di atas kayu salib, saudara-saudara, salib itu yang hina itu berubah menjadi mulia, bukan, saudara? Yang hari ini kita lihat di gereja dalam kehidupan orang Kristen memakai salib, kalung salib dengan bangganya, saudara. Kenapa sekarang kita tidak memandang salib itu hina? Karena pemaknaan. Ini perbuatan itu memberikan pengaruh yang begitu luas kepada seluruh dunia ini, saudara. Mengasihi perlu membuat pertimbangan. Bagaimana pemaknaannya. Bagaimana memberi pengaruh di dalamnya. Saya berpikir ketika kita stop mengamati, langkah berikutnya adalah berpikir. Kalau saya mau melakukan ini, apa? Kalau saya melakukan ini, apa pengaruhnya? Nah, dengan demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru bisa masuk di dalam hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga ini adalah keputusan bertindak, saudara. Jadi ketika kita tahu
kita ingin membangun pengaruh dengan perbuatan itu, kita sudah memberi makna di dalamnya. Maka berikutnya itu adalah masuk pada aksinya, bukan? Buat keputusan, saya harus. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Nah, Yesus memutuskan dua hal. Kalau kita membaca Yohanes pasal 13 itu. Dua hal itu apa, saudara? Yang pertama adalah membasuh kaki. Walaupun ini adalah pekerjaan seorang hamba, tapi dia sebagai guru dan Tuhan, dia melakukannya. Untuk apa? Mengajar para muridnya. Nah, yang kedua, dia mengajarkan maksudnya. Jadi dia tidak berhenti di sana, dia merencanakan sesuatu yang dengan sengaja dia merendahkan dirinya, dia turun dan dia bersedia ada di kaki muridnya, membasuh muridnya. Kenapa? Karena sebenarnya dia sedang ingin mengajar. Maka sebenarnya Yesus sudah mempersiapkan dua langkah di tempat itu. Langkah pertama adalah membasuh kaki. Langkah kedua adalah mengajar mereka memaknai pembasuhan kaki itu dan memberi semangat mereka untuk bisa melakukannya. Semangat bahwa ketika aku aja bisa melakukannya, kamu juga harus bisa melakukannya. Kasih itu melayani. Kasih itu bukan merebut kekuasaan. Kasih itu adalah melakukan sesuatu termasuk kepada Yudas Iskariot yang mengkhianati. Maka dia membasuh kaki Yudas juga. Sampai memberikan peringatan. Kan begitu ya saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia membasuh murid yang setia dan yang tidak setia. Murid yang mengerti dan murid yang tidak mengerti. Nah, tujuannya adalah apa? Mau mengajar mereka supaya mereka jelas. Bahwa yang aku perbuat itu harusnya menjadi pelajaran buat kamu untuk melakukannya, saudara. Maka kita melihat ya, pelajaran dari membasuh kaki adalah sebuah proses mengasihi. Dimulai dari pengamatan, pertimbangan, kemudian keputusan bertindak. Oleh sebab itu, ketika kita ada di dalam tahap pengamatan, saudara, kita bangun kebiasaan itu, mengamati apa yang terjadi. Lihat secara mendetil, kita memperlambat, kita berhenti sejenak mengamati. Apa yang terjadi, bagaimana keadaannya, suasananya. Lalu kemudian kita masuk dalam pertimbangan, saudara. Ketika kita masuk dalam pertimbangan, kita memutuskan sebenarnya mencari apa sih maknanya. Dan bagaimana saya mengisi ini dengan maknanya. Lalu kemudian, pengaruh apa yang ingin saya bangun. Maka kita pun membuat rencana aksi kita. Si Tuhan Yesus, dia bertindak membasuh kaki. Lalu kemudian melanjutkan, tidak bisa berhenti di sana gitu. Sebab ketika itu berhenti di sana, dia kehilangan makna. Dia melanjutkan dengan mengajar. Kalau kamu menyebut aku Tuhan dan gurumu, dan aku membasuh kakimu, kamu harus saling membasuh satu dengan lain. Ada tujuannya. Karena kasih itu bukan hanya kita yang menerapkan. Tapi yang kita kasih itu harus menerapkan. Nah, semangat supaya kasih itu menyebar itu adalah sama-sama menerapkan kasih itu. Maka mereka pun harus diajar supaya melakukan itu di depan. Dan dengan demikianlah saudara-saudara kita bisa belajar untuk mengasihi saudara. Saudara, kasih tidak hanya bertindak melayani, tetapi memiliki semangat supaya dilakukan juga oleh orang yang dilayani. Bagaimana dengan kita semua, saudara? Apakah kita bisa melakukannya? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan,
pada hari ini kami sudah belajar satu bagian firman Tuhan dari pembasuhan kaki Yesus. Kami belajar bagaimana mengasihi anggota keluarga kami. Sering sekali kami dalam kesibukan dan kegerakan kami, aktivitas kami yang begitu tinggi, membuat kami luput untuk mengamati. Membuat kami tidak lagi membuat pertimbangan yang bijaksana. Sehingga tindakan kami pun sangat melukai orang yang bersama dengan kami. Kami mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Supaya kami boleh belajar untuk membiasakan diri kami di tengah-tengah kesibukan boleh berhenti sejenak untuk membuat pengamatan. Dan membuat pertimbangan ya Tuhan. Mencari apa makna dan apa pengaruh yang ingin kita jalan di dalamnya. Terjadi di dalamnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami ya Tuhan. Sehingga kami pun dapat menyusun apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Sesuai dengan pengaruh yang ingin kami hadirkan di dalamnya. Tuhan tolong kami melalui hikmat membasuh kaki murid ini. Kami boleh belajar sesuatu yang baik. Kami bukan menjadi seorang yang rendah hati, tapi kami juga menjadi orang yang punya pengaruh membuat orang lain bersama dengan kami rendah hati ya Tuhan. Kami bukan hanya sekedar melayani, tapi kami juga bisa mempengaruhi orang lain untuk melayani ya Tuhan. Oleh sebab itu, tolong kami supaya kami punya semangat untuk mengajar orang lain. Menjalankan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya tentang Tuhan. Kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan jemaat. Tuhan tolong juga apapun itu terjadi, Engkau tolong mereka. Kami berdoa Engkau, dan kami merindukan lebih banyak lagi jemaat-jemaat yang mau bergabung dalam kebaktian doa setiap hari Rabu. Di dalam Zoom meeting ya Tuhan jam 8. Kami mohon kegerakanlah orang-orang yang jemaat-jemaat yang menyaksikan ini supaya diberikan kerinduan hati juga untuk bersama-sama berdoa. Bergumul dalam setiap pergumulan-pergumulan dan tantangan dalam hidup supaya tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Kami serahkan semua tentang Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang menghadapi sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam keluarga. Tuhan, Kau tolong. Tuhan, Kau pimpin senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini dan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih saudara sudah mengikuti acara ini. Sampai berjumpa di Sapa Sahabat Kristus berikutnya minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.